Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta diberikan kelancaran ya, rezeki yang lancar, yang halal barokah. Tidak lupa ketika kalian mendapatkan sebuah masalah, entah itu masalah yang berat maupun yang ringan, entah itu masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas dipertemukan solusi yang terbaik buat kalian semua ya. Itu doa saya, harapan saya buat kalian semua, wabil khusus yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun tradingan terbaru ya. Saya mulai harinya yaitu hari Senin, hari Selasa sampai batas waktu hari Rabu ya. Tetap di 3 hari ke depan. Kalau tanggalnya ya tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8 ya. Tentunya masih di bulan November ya, 2023 saat ini. Untuk temanya sendiri saya akan mengambil sebuah tema ya. Disinilah letak doamu yang terkabul ya, kira-kira seperti itu ya, ataupun bisa dikatakan disinilah letak doamu yang terwujud ya, bisa saja seperti itu ya. Oke ya, biar tidak bingung seperti apakah nantinya ya, silakan ditonton, disimak ya, jangan di skip ya, agar tidak terjadi salah paham. Untuk poin yang terakhir, sering saya mengatakan apapun uploadan tradingan terbaru saya itu semua bersifat terawang, bersifat prediksi, juga bersifat general reading, artinya energi tarikannya itu luas, mengajak, nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa. Yang jelas yang saya tembak kali ini zodiak kalian. Nah, ketika ada tepat, ada resonate, ya syukur alhamdulillah, kan seperti itu. Nah, ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan bersedih, jangan kecewa. Karena apa? Karena ini kan bersifat general sobat ya. Jadi luas, saya nggak tahu nama kalian. Nah, beda lagi ketika kalian konsul secara pribadi ataupun secara privat dengan saya ya, itu bisa saja kalian nanti akan mendapatkan suatu jawaban yang lebih akurat, karena saya akan tahu nama kalian dan sedikit info dari kalian. Nah, itulah yang bisa saya tembak, yang akan bisa saya berikan suatu jawaban yang lebih akurat, karena sudah banyak sekali ya yang seperti itu. Next, lanjut sahabat ya, setelah zodiak Virgo, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras ya. Oke, kita lihat di sini ada zodiak Gemini, artinya zodiak Gemini akan kita tarik energinya, akan kita bacakan. Ya, oke ya, alhamdulillah saya sudah menarik 3 energi. Kita lihat untuk asmara Gemini dulu 3 hari ke depan. Gemini ya,
Ini untuk asmara kalian, kartu utama kalian muncul petunjuk strength. Itu ada wanita menaklukkan singa. Terus dikonfirmasi sama kartu Five of Wands, ada 5 tongkat ya, saling menyerang. Ini kalau saya tangkap energi dari zodiak Gemini ya, bisa dikatakan mungkin Gemini ya bisa jadi ya dulu ataupun kemarin ya, kalian sedang adanya suatu problem, ada suatu masalah di mana masalah asmara itu kurang bisa stabil ya, banyak hambatan, banyak kendala ya, mungkin secara kebahagiaan, keharmonisan, saling pengertian, saling menyayangi ya, di situ kelihatannya banyak hambatan sekali gitu. Cuman saya menangkap di sini apa, akhirnya kalian mencoba untuk ikhlas ya dengan itu semua. Sekali lagi, akhirnya kalian mencoba untuk ikhlas, mencoba untuk bersabar, mencoba untuk berdamai dengan diri sendiri mungkin, dan tetap adanya suatu semangat ini kalau saya tangkap di sini. Jadi Gemini ini ketika dihantam masalah dia tidak mau menyerah ya, dalam arti yaitu tadi masih tetap adanya suatu kesabaran ataupun keikhlasan ya. Dan kalau saya menangkap sih kalian bareng itu semua dengan apa? Dengan adanya suatu penyelesaian gitu loh. Jadi kalian di sini tidak mau adanya suatu apa ya? Kalian tidak mau adanya suatu stuck di sini. Tapi kalian masih mau berusaha untuk bagaimana mencapai ataupun untuk bagaimana menggapai ya tentang seputar asmara yang bisa stabil. Kira-kira di situ. Jadi jelas ya. Di sini kelihatannya Gemini barusan ada suatu peristiwa ataupun kondisi ya di mana ada sebuah permasalahan gitu loh. Seperti yang saya katakan barusan. Ya bisa saja ini sudah terjadi, bisa belum terjadi dan bisa akan terjadi. Jadi intinya apa yang saya katakan barusan ini kelihatannya nanti kalian seperti itu yang kalian alami gitu loh. Terus dikonfirmasi sama kartu 5 tongkat ya. Kenapa saya mengatakan di sini kalian adanya suatu peristiwa. Tadi saya kan mengatakan seperti itu. Entah itu sudah terjadi, entah belum terjadi, entah akan terjadi. Intinya kan saya tadi mengatakan seperti itu, sobat. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena di sini jelas gitu loh. Kartu konfirm kalian menandakan bahwa muncul petunjuk 5 tongkat. Artinya di sini ini kan 5 tongkat saling menyerang. Ya bukan berarti fisik ya, tidak seperti itu. Ya bisa saja di sini menggambarkan bahwa apa yang sudah saya jelaskan ini adanya suatu ketepatan gitu loh. Adanya suatu kebenaran bahwa kalian memang adanya suatu konflik, adanya suatu problem, adanya suatu masalah yang itu terjadi sama kalian gitu loh. Cuman ya itu tadi ya, entah itu sudah terjadi, entah itu belum terjadi, entah itu akan terjadi, sobat. Yang jelas di sini konflik mengatakan bahwa Gemini adanya ketidakstabilan diakibatkan karena adanya suatu konflik. Kira-kira di situ ya. Apakah itu akan teratasi? Ya, nanti akan kita deteksi ya. Oke, kita lihat dulu untuk masalah pekerjaan ataupun karir di sini. Ini kartu utama kalian muncul petunjuk 6 ya, 6 Pentacle. Ada 3 orang dikelilingi 6 koin. Dikonfirmasi sama kartu King of Cup. Ada prajurit naik kuda putih membawa cup. Ini kalau saya tangkap ya seputar pekerjaan ataupun karir bisa dikatakan Gemini ini apa ya? Sebetulnya kalian diliputi dengan roda-roda keberuntungan loh ini untuk sahabat Gemini. Adanya roda-roda keberuntungan, adanya istilahnya itu apa ya? Dewi Fortuna untuk bisa mencapai target, untuk bisa mungkin mewujudkan harapan impian, bahkan kesuksesan keberhasilan. Cuman di sini disarankan apa? Gemini harus mampu mengimbangi gitu loh ya. Itu ya. Artinya apa? Ya mungkin di apa ya? Mungkin di dalam situasi pekerjaan kalian intinya kalian harus bisa mengimbangi apa yang dimaksud dengan situasi dan kondisi, sobat. Gitu loh. Mungkin contoh gini ya. Mungkin ketika kalian jualan apapun itu ya. Ini contoh ya. Nah, kalian harus bisa mengerti ataupun bisa menangkap apa yang eh, digandaki ataupun yang dimaukan oleh sang pembeli. Nah, ini contoh seperti itu. Makanya saya tadi mengatakan ini sebetulnya Gemini ada hobi, ada keberuntungan, bahkan ada di fortune. Asalkan Gemini bisa untuk apa ya? Mengimbangi gitu loh. Untuk bisa menyeimbangkan ya antara situasi dan kondisi. Makanya seperti yang saya katakan barusan, saya memberi contoh ketika kalian itu jualan ya. Nah, kalian itu harus mau bisa mengerti gitu loh, sahabat. Apa yang diinginkan uh, untuk si pembeli itu. Nah, ketika kalian sudah bisa menyeimbangkan, bisa mengerti ya, itu nanti kan akan bisa
apa ya, adanya suatu kenaikan grafik gitu loh, adanya suatu pencapaian target. Intinya di situ sobat ya, gitu loh. Jadi harus bisa mengimbangi ya, sekali lagi harus bisa mengimbangi dan harus bisa mengerti situasi dan kondisi. Apa yang diinginkan di lingkup ya di lingkup pekerjaan kalian itu. Kira-kira di situ ya. Jadi apa yang disukai lah, intinya kalian harus bisa memahami itu semua. Terus kartu konflik mengatakan di sini ada King of Cup, gitu loh. Nah, King of Cup ini menggambarkan apa? Di sini jelas ya, bisa dikatakan kalau saya tangkap energi ini kelihatannya tuh kalian adanya suatu pandangan ke depannya ataupun sudah mempunyai pemikiran ataupun sudah mempunyai rencana di sini agar bagaimana bisa mencapai target-target yang kalian inginkan di sini. Kalian itu sebetulnya sudah punya rencana, punya itu semua. Cuman apa? Cuma di sini kelihatannya terkesan lamban Gemini. Nggak tahu ya ini kenapa dengan Gemini. Maksud saya begini, ketika kalian ada suatu ide, ada suatu perencanaan dan itu kalian anggap sudah bagus ya, mungkin akan bisa mendongkrak ya ataupun untuk bisa menaikkan agar bisa lebih stabil ya, bisa mencapai apa yang kalian inginkan tentang pekerjaan ataupun karir. Nah itu tidak ada salahnya langsung kalian jalankan coba. Gitu. Jangan ditunda-tunda lagi ataupun jangan terkesan lama. Segera jalankan, segera praktekkan di situ. Ya masalah berhasil atau tidak itu urusan belakangan. Gitu. Yang jelas kalian harus mampu untuk bisa mempraktekkan ketika sudah ada rencana ataupun sudah ada solusi. Gitu. Makanya saya tadi mengatakan kan di sini Gemini harus bisa menyeimbang. Artinya Gemini harus bisa mengerti situasi dan kondisi seperti apa. Nah, ini kan nyambung. Nah, ketika kalian sudah memahami ya, akhirnya di sini kalian memunculkan ide solusi, ya jalankan, insya Allah di situ akan menemukan sebuah titik keberhasilan. Kalian akan menemukan sebuah apa yang sedang kalian rencanakan, apa yang sedang kalian impikan, itu insya Allah akan bisa kalian capai di sini. Asalkan jangan terlalu lamban, coba. Seperti itu ya. Makanya saya tadi mengatakan jangan terlalu lama gitu loh. Perkara nanti sekali lagi ya, perkara nanti berhasil atau tidak itu dipikir belakangan. Yang jelas ketika kalian memahami ya situasi dan kondisi ini tidak menutup kemungkinan ya. Ini akan berimbas baik gitu loh. Jadi kalian jangan takut tidak akan berhasil. Kelihatannya kan berhasil gitu, asalkan satu ya. Kalian harus memahami apa yang saya katakan di kartu utama tadi. Kira-kira di situ. Di sini akan bagus, akan ada sebuah perkembangan. Oke, lanjut dulu di keuangan dan kerezekian. Ini kartu utama kalian muncul petunjuk Ace of Cup ya. Ada tangan keluar dari awan memegang cup, itu atasnya seperti ada merpati yang mau masuk. Dikonfirmasi sama kartu 10 tongkat di sini. Ada beban berat. Satu orang mengangkat langsung 10 tongkat atau 10 kayu. Di sini bisa diartikan apa ya? Kalau saya tangkap secara energi kartu ya tentang keuangan dan kerezekian, Ace of Cup di mana kelihatannya Gemini bisa saja ini adanya suatu harapan. Jadi kalian itu banyak yang berpikir, banyak yang berharap kapan adanya suatu pemasukan keuangan ya, kapan adanya suatu kelancaran rezeki, khususnya rezeki yang besar. Ini kalian sedang berharap seperti itu. Nah, selain itu ada juga yang bisa saja ini akan terjadi hal-hal yang membuat kalian apa ya, membuat kalian terkejut gitu loh. Bisa saja kalian akan dihantam sebuah kerezekian yang besar di sini. Nah, seperti itu ya. Jadi bisa dikatakan ada sebagian sahabat Gemini ini yang mempunyai angan-angan ya, gitu loh. Ataupun yang mempunyai harapan akan adanya suatu kelancaran rezeki, akan adanya suatu pemasukan keuangan, lebih-lebih keuangan yang besar. Nah, ada juga yang di sisi lainnya itu bisa saja kalian ini tiba-tiba akan dihantam rezeki gitu loh. Karena di sini menggambarkan apa ya, harapan yang bagus dan menggambarkan bisa saja ini adanya sinyal akan datangnya suatu kerezekian sobat yang akan menghantam kalian khususnya di 3 hari ke depan. Seperti itu ya. Nah, ini terus kartu kedua kalian mengatakan kartu konflik muncul petunjuk 10 tongkat. Artinya apa? Artinya di sini kalian harus mampu apa? Kalian harus mampu untuk bisa mengontrol secara pengeluarannya gitu. Biar apa? Biar tidak terjadi timbul beban berat di sini. Karena saya menangkap di sini ibaratnya begini ya. Ketika kalian mendapatkan sebuah rezekian ataupun keuangan, ya, tetapi kalian tidak bisa mengontrol. Nah, di sini akan menjadi beban berat buat kalian. Karena saya menangkap juga ketika apa ya,
masalah itu datang, kalian mampu menyelesaikan, ya. Terus tiba-tiba datang lagi, kalian mampu menyelesaikan, datang lagi, kalian mau menyelesaikan. Seakan-akan tidak ada putusnya di sini. Makanya saya menangkap di sini banyak dari Gemini ini kelihatannya apa ya? Ya bisa saja nih di 3 hari ke depannya. Itu kelihatannya kalian banyak istilahnya itu dibikin apa ya? Dibikin kewalahan gitu loh. Dibikin capek baik secara pemikiran maupun secara hati di sini. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Ya jelas sobat gitu loh. Makanya seperti yang saya katakan tadi. Ketika ada pemasukan pun di sini kelihatannya kalian susah untuk mengontrol ya karena mungkin kebutuhan lah. Sehingga seakan-akan membuat kalian mendapatkan keuangan berapapun yang masuk kelihatannya kurang bagi kalian gitu loh. Makanya ini beban. Karena apa sobat? Karena apapun itu ya. Itu kan sebuah masalah itu harus kita menyadari diri kita sendiri. Ketika kita tidak bisa mengontrol keuangan, berapapun yang masuk itu akan habis dan itu akan membuat kita berat gitu loh. Karena kurang adanya suatu pengontrolan. Nah, ini sama seperti Gemini. Kalian sedang ada banyak banyak masalah sebetulnya. Makanya kalian di sini menggambarkan ketika ada suatu kelancaran keuangan yang masuk pun ya. Ini kelihatannya kalian kurang di sini karena ada suatu pencapaian yang harus kalian capai. Ya saya rasa intinya harus diukur dengan kemampuan lah sobat. Gitu loh. Biar kalian tidak merasa dibikin capek secara pemikiran maupun secara hati. Ya, seperti itu ya. Ya, sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya. Oke ya, alhamdulillah setelah saya deteksi secara penerawangan, disinilah doa kalian yang terwujud ataupun terkabul. Apakah itu bisa terwujud di faktor asmara? Katanya di sini Gemini apa ya? Terbaca 50-50 ya. Gitu loh. Jadi jelas ya doa kalian itu akan bisa terwujud ini 50-50. Bisa saja yang 50% sebagian itu akan terwujud ya. Dan yang 50% lagi sebagian Gemini ini masih belum terwujud, tapi masih ada suatu konflik yang harus kalian selesaikan agar mendapatkan sebuah kestabilan. Sekali lagi seperti itu ya. Contoh ya, sering saya mengatakan ketika mungkin ada 100 komunitas Yoda Gemini, yang 50% itu akan diuntungkan gitu loh. Tapi yang 50% lagi komunitas Gemini ini belum diuntungkan. Nah, pengertiannya seperti itu sobat. Ya semoga saja yang 50% baik itu mengena sama kalian. Jadi belum bisa mengena semua lah ya. Dalam sering saya mengatakan ketika saya terapkan sebagai persentase ini belum bisa mengena semua gitu loh di 100 komunitas Gemini, tapi masih ada sebagian yang mengena, sebagian yang tidak gitu loh. Ya siapa tahu kalian salah satunya yang 50% yang mengena gitu. Jadi doa kalian ya apa ya ya terwujud gitu loh. Untuk masalah kestabilan lagi ya. Gitu loh. Kebahagiaan lagi, keharmonisan lagi. Kira-kira di situ. Oke, lanjut ya. Kalau masalah pekerjaan dan karir ya, setelah saya deteksi secara penerawangan, saya menangkap di sini akan ada suatu hal bagus ya untuk Gemini. Ini kelihatannya semua ya, tidak ada 50-50. Jadi komunitas terbesar Gemini kelihatannya akan disapu dengan adanya suatu apa ya, dengan adanya suatu kebahagiaan lah, dengan adanya suatu pencapaian target seputar pekerjaan. Tapi asalkan satu sobat ya, di sini kalian harus itu tadi harus bisa mengimbangi apa yang diinginkan orang-orang di sekitar lingkup kalian. Intinya di situ. Saya menangkap di sini akan ada hal bagus juga. Asalkan satu, jangan terlalu lamban. Ketika mempunyai ide solusi, ya segera jalankan sobat. Seperti itu ya. Ini bagus kalau untuk pekerjaan ataupun karir. Nah, kalau untuk keuangan ataupun kerezekiannya, setelah saya deteksi secara penerawangan di sini kelihatannya Gemini terbaca 50-50. Ada juga kalian akan dihantam sebuah rezeki, artinya harapan kalian, keinginan kalian akan ada suatu pemasukan ini bisa saja ini masuk sobat gitu. Bisa saja mengena kalian. Itu yang 50%. Nah, yang 50% lagi kelihatannya di sini ya memang masuk rezeki. Cuman di sini kalian
dirugikan. Karena apa? Ketika ada keuangan yang masuk itu pengeluaran kalian juga besar di sini. Itu yang 50% lagi sobatnya. Gitu loh. Jadi semoga bisa dipahami sobatnya. Jadi intinya disinilah doa kalian akan terwujud. Apakah terwujud ataukah terkabul di faktor keuangan dan kerezekian akan bisa stabil, akan ada suatu pemasukan keuangan. Ya makanya saya tadi menjawab 50-50 gitu loh. 50% akan ada suatu kalian akan dihantam rezeki dan itu akan membuat kalian senang, dan yang 50% lagi kalian itu akan dibuat apa ya? Dibuat merasa tidak senang sahabat gitu. Dibuat merasa mungkin kecewa, ada beban berat. Karena apa? Ya memang ada rezeki yang masuk, tapi pengeluaran kalian juga besar di sini. Bisa saja melebihi rezeki yang masuk itu. Nah, kira-kira di situ. Makanya ada yang sebagian diuntungkan, ada sebagian yang tidak diuntungkan. Meskipun sama-sama ada suatu dihantam rezeki. Seperti itu ya. Oke sobat ya, untuk sobat Gemini kalian harus waspada ya, karena jelas Gemini ini ada yang tertembak di faktor asmara dan ada yang tertembak di faktor keuangan. Kali ini kalian tertembak di 2 titik. Ada juga orang yang tertembak di asmara saja, ada juga orang Gemini yang tertembak di faktor pekerjaan. Jadi tinggal kalian sendiri yang merasakan, sobat. Kesulitan kalian di mana? Seperti itu ya. Saya rasa di pekerjaan kelihatannya masih aman ya Gemini ya. Ini secara komunitas terbesar loh. Kalau di pekerjaan ya masih terdeteksi aman gitu loh. Jadi saya rasa ketika kalian mendapatkan sebuah kesulitan, apalagi sudah di luar logika, ya netralkan sobat. Sekali lagi netralkan. Ketika kalian mungkin tahu tata caranya, ya netralkan sendiri. Tapi ketika kalian kesulitan, ya tidak ada salahnya minta bantuan dari orang-orang di bidangnya, agar mereka memberi solusi akhirnya bisa tertata gitu. Langkah kedepannya biar baik, kan seperti itu ya. Oke ya, untuk Gemini apapun itu ya, pembacaan yang baik tetap jadikan semangat, motivasi, syukuri, aminkan, karena ucapan adalah doa. Yang kurang baik jangan ditakuti, hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih berhasil, lebih sukses lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya percaya tidak percaya saya kembalikan lagi sama kalian, karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai, dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Biar tidak ada rasa saling menyalahkan, sikapi dengan bijak. Karena apa? Karena ini kan bersifat general sobat, yang nggak tahu nama kalian, kan seperti itu. Di segmen terakhir sering saya selalu berpesan, ketika kalian dihantam masalah dan itu di luar logika, jangan dibiarkan sobat gitu. Sebelum kita habis-habisan, sebelum kita hancur-hancuran, sebelum kita makin terpuruk ya, karena masalah ini kan di luar logika. Nah bagaimana menanggulangi itu semua? Ya saran saya ada 2. 1, kuatkan doa pendekatan sama Sang Maha Kuasa. Juga nomor 2, lakukan tahap ikhtiar sobat. Cari orang-orang di bidangnya, siapa tahu mereka memberi solusi, akhirnya aura kalian bisa terbuka, jadi kepositifan, kerezekian itu akan bisa lancar masuk. Di situ letaknya ya. Dan seperti itu. Karena jelas sobat, nasib seseorang itu kan tidak akan pernah bisa berubah. Ketika kita sendiri sudah merasakan kok ini banyak keganjilan, kok semakin hari semakin terpuruk, tapi kita tidak mau mengikhtiarkan, tidak mau memperjuangkan, itu nanti kita semakin terpuruk. Makanya barusan saya mengatakan nasib tidak akan pernah bisa berubah ketika kita tidak mengubahnya sendiri, apalagi sudah merasakan. Nah minimal apa? Minimal kita harus adanya suatu ikhtiar, adanya suatu perjuangan, penetralan. Nah itu akan apa ya? Akan terbimbing rapi nantinya gitu loh. Akan berjalan bagus ya di langkah kedepannya. Yang penting kita harus yakin, setelah kita ikhtiar kita harus yakin apapun itu ada keberhasilan. Ini di situ. Yang jelas ada suatu ikhtiar lah, perjuangan. Ya. Oke ya, untuk sahabat Gemini mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Untuk sahabat Gemini tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Doni Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.